Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa al-haqq wa zaqal batinal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat majelis ta'lim Nurul Qalbi Cahayati Kota Wisata Batu serta pemirsa ATV rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia, lemban, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Kita semua pada pagi yang cerah ini bisa hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi wal amal. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita, thalabul ilm, silaturahim, iktikaf sambil intidhar salatid duha, semuanya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiah kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridhonya. Tema kita pada pagi hari ini adalah barang siapa yang diberikan 10 perkara maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah dan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ma min 'abdin rahimakumullah asra hisalin illa waqad naja minal afati wal ahad kulliha wa sara fi darajatil muqarrabin wa nala darajatal muttaqin." Artinya, tidaklah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 perkara kecuali orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Dan orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat di dalam derajatnya muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nala darajatal muttaqin, dan mendapatkan derajat kedudukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan 10 amalan ini, 1 kita selamat, 2 kita masuk derajatnya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 kita mendapatkan darajatul muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 10 amalan itu sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya? Diangkat derajat kita ke derajat muqarrabin, diangkat derajat kita mendapatkan derajat muttaqin. Yang pertama, sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama, agar kita diselamatkan oleh Allah, mendapatkan derajat muqarrabin, mendapatkan derajat muttaqin, 1 selalu jujur disertai dengan hati yang riman, hati yang qanaah. Orang yang jujur, orang yang memiliki sifat qanaah, nrimo ing pandum, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan selamat. Ya, derajatnya naik muqarrabin, derajatnya naik derajat muttaqin. Bahkan baginda Rasulullah SAW
menganjurkan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Hendaknya engkau semua senantiasa berusaha, berupaya, berbuat jujur, karena jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Itulah pentingnya kejujuran. Apa yang jujur? Pertama, hati. Hati harus jujur. Banyak orang yang mengingkari hatinya sendiri. Sebenarnya hatinya tahu kalau itu perbuatan yang salah, tapi karena hati dipengaruhi oleh nafsu, tidak kuat menahan nafsu, tidak kuat mengendalikan hawa nafsu. Meskipun hati mengingkari, tahu hati kalau itu perbuatan tidak benar, tetap juga dilakukan. Itulah pentingnya kejujuran hati. Jangan sekali-kali mengingkari kata hati. Karena dalam Al-Quran tuh, jadi ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang itu memiliki nafsu mutmainnah yang akan berpengaruh kepada hati seseorang. Jiwanya akan tentram, jiwanya akan tenang apabila orang itu dipengaruhi oleh nafsul mutmainnah, ya jiwanya yang tenang itu. Makanya jiwa yang tenang itu harus kembali kepada Rabb, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau hatinya itu dipengaruhi oleh ilmu, dipengaruhi oleh malaikat, disinari oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya, kegiatannya, tutur katanya, pandangan matanya, pendengarannya, jalan gerak kakinya, semuanya ini diliputi oleh kebenaran karena disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kejujuran itu pertama, jujurnya hati. Jangan sampai mengingkari kata hati. Maling, copet itu yakin, dia juga tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, yakin saya, tapi itu terpaksa dilakukan karena kalah dengan nafsu. Kata hatinya mengatakan itu nggak bagus, tapi katanya apa boleh buat. Yang haram aja susah pada yang halal. Lah itu pendapatnya orang putus asa. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal rezeki itu kalau dicari dengan yang halal, ya akan mendapatkan yang halal. Kalau akan dicari dengan jalan haram, ya akan mendapatkan yang haram. Setiap orang rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A 100, si B 75. Ini sudah ada catatannya, sudah ada ketentuannya. Tinggal bagaimana si A, si B, Umar, Bakar, Ahmad, Muhammad ini mencari rezeki dengan cara yang halal atau haram. 100 itu bisa juga 100 semuanya dicari dengan cara halal, bisa juga yang 75 halal, yang 25 haram, atau bahkan dibalik, yang 25 diperoleh dengan jalan cara yang haram, atau yang halal, yang 75 dengan jalan yang haram, dibalik-balik. Nah, itu tergantung kita. Kalau kita mengikuti kata hati dan hati kita disetir, dikendalikan oleh ilmu bukan nafsu, insya Allah kita akan menjadi orang yang jujur. Kemudian kejujuran yang hati itu perlu direalisasikan, diwujudkan dalam kejujuran perbuatan. Kalau hatinya baik, jujur, ini kata-katanya juga harus baik. Sebab kadang-kadang ada orang itu bergurau itu, hatinya tidak mengatakan begitu, tapi lisannya mengatakan begitu. Apa yang tidak katakan tidak sesuai dengan apa yang berada di dalam hatinya. Makanya saya sering mengatakan, manusia yang baik adalah manusia yang selaras antara hati, perbuatan, dan lesan. Iku podo, hati ini A, yang diucapkan A, perbuatannya A. Nah, kalau yang tiga itu nggak sama, menjadi orang yang bagus. Seperti itu. Jadi jujur pertama dari hati, yang kedua pembiasaan lewat lesan. Jadi penting, meskipun bergurau, tidak perlu bohong.
Kanjeng Nabi itu juga sering bergurau, tapi selalu Kanjeng Nabi itu meskipun bergurau dengan jujur. Jadi suatu ketika ada orang tua mengatakan Nabi, aduh Mbak, kasihan jenengan ini orang yang baik, tapi sayang di surga itu nggak ada orang seperti panjenengan. Nangislah nenek-nenek itu. Loh, maksud saya ini udah orang baik nggak bisa masuk surga. Ya nanti kalau di surga itu nggak ada orang seperti panjenengan itu, semuanya jadi muda, nggak ada yang tua. Serius ngaget-ngageti wong, tapi tetap jujur. Panjenengan swarga ya karena wong tua, kabeh dadi nom. Jadi kejujuran dalam hati harus diwujudkan dalam kejujuran dalam lisan dan kejujuran dalam perbuatan. Dan ini penting. Jadi satukan antara kata hati, kata yang terucap dalam lisan dan perbuatan. Ini kita akan menjadi orang yang baik. Kemudian jujur aja tidak cukup, harus disertai dengan qalbun qani'. Karena orang kenapa kok hatinya itu harus nerimo ing pandum, harus memiliki sifat qanaah. Karena biasanya pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan karena orang tidak mau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen lebih, pengen seperti orang lain. Nah, itu kecenderungan manusia seperti itu. Sehingga perlu memiliki sifat qanaah untuk mendukung istiqomahnya. Ya, daimnya sebuah kejujuran. Nek wong ini wis nerimo, insyaallah gak macem-macem. Krana ya wis nerimo. Gak perlu macam lagi. Ndak ingin sesuatu yang tidak dia miliki. Ndak ingin sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Itulah inti daripada sifat qanaah. Jadi opo sing dikaya Gusti Allah, ya itulah yang dinikmati dan itu merupakan sumber kebahagiaan. Yang kedua, supaya kita selamat, kita meningkat ke derajatnya muqarrabin, mendapatkan derajatnya muttaqin. Sabarun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar yang sempurna disertai selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, syukur. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah itu membanggakan umatnya. Kenapa Rasulullah membanggakan umat Muhammad Rasulullah SAW? Karena umat Kanjeng Nabi yang baik, yang benar, jika menerima nikmat dia akan syukur, sehingga nikmat dan syukur itu sebagai ibadah. Apabila dia mendapatkan musibah, sabar, dan musibah sabar itu juga sebagai ibadah. Wah, itu dibanggakan oleh Rasulullah. Nek ono wong sugih syukur, suka berderma. Kalau ada orang fakir, miskin, sabar, ndak jaluan, nggak delap. Wah, ini umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehidupannya malah tenang. Nah, sing repot orang maling, copet, kepingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain dengan cara tidak bagus. Makanya penting kita memiliki sifat sabar. Jadi sabar itu caranya bagaimana? Melalui pengendalian diri. Memang nafsu itu pinginnya macam-macam. Manusia itu pinginnya macam-macam. Kalau kebutuhannya sebenarnya tidak macam-macam, tapi keinginannya macam-macam. Kalau orang butuh kan hanya sekedar butuh makan. Tapi kalau keinginannya kan tidak sekedar makan. Kepingin makan sate, kepingin makan soto, kepingin makan kulup, kepingin makan gerih. Keinginannya banyak. Padahal yang dibutuhkan hanya makan, tapi keinginannya makan macam-macam. Nah, ini sabar itu termasuk harus mengendalikan diri dari berbagai macam keinginan-keinginan. Nah, salah satunya agar sabar itu bisa sempurna, maka harus didampingi dengan syukur. Kalau orang bersyukur itu biasanya bisa mengendalikan diri. Mas aku istri mau ini kok. Sudah alhamdulillah sudah diberikan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, gak pengen seperti orang lain, sehingga gak ada keinginan-keinginan untuk memiliki harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini penting, jadi sabar, syukur yang kedua. Yang ketiga, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sesuatu yang membahayakan, diangkat derajat muqarrabin, mendapatkan derajat muttaqin. Fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun.
Ya. Selalu fakir tapi disertai dengan sifat zuhud. Zuhud hadirun. Ya. Jadi sikap dan sifat zuhud selalu berada di tengah-tengah kita. Nah, zuhud itu meh podo karo qanaah. Jadi qanaah itu nerima yang padum, zuhdun itu ya gak patek seneng brai. Cara gampangi. Soale kanok modali. Lale ana modali wong ana modali, ya gak apa-apa. Sing repot itu kepingin brai gak duwe modal. Ini yang jadi problem. Kepingin api, ojire gak ono. Ya repot jasa. Kan repot. Jadi sifat zuhdun itu bukan dari buhdud dunya, bukan membenci dunia terus gak gelem nyambut gawe, bukan. Tetapi dunia itu diarahkan untuk kepentingan akhirat. Saya masih ingat ceramahnya Yai Mudakir yang sudah almarhum dari Mojokerto itu. Jadi orang Islam itu nggak boleh takut dunia itu, karena sesuatu itu bisa sempurna, bisa melaksanakan dengan baik, dengan lancar ya karena ada dunia. Ini nggak ada salon yang enak, misalnya praktek ya jadi nggak enak pengajian tuh. Nggak ada syutingnya, ya akhirnya nggak bisa dakwah secara luas. Jadi perlu uang, tapi uang ini sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Nah, jadi zuhud itu bukan benci, tidak memiliki, bukan, tapi bahasa saya dunia itu tidak sampai melekat di dalam hati secara terus menerus. Wae sembahyang ya dunyane ilang, wae ngaji dunyane ilang. Kok ngajine mari ya dunyane molo maneh, iling maneh, seperti itu. Baginda Rasulullah SAW dawuh Afdhalul imani as-sabru was-samahah. Iman yang lebih utama itu adalah sabar. Jadi sabar itu subbun minal iman. Jadi orang sabar itu bagian dari iman. Semakin sabar maka imannya semakin kokoh. Yang lebih sabar imannya semakin unggul. Was-samahah. Samahah itu sudah legowo. Nah, legowo itu ya, legowo apa ya bahasa Indonesianya? Ya legowo wis. Pokoknya penaan wis. Monggo pun jenengan monggo. Gak kepingin populer, gak pengen ngaku-ngaku yang berjasa, sudah biar diaku orang lain gak apa-apa. Yang penting kita bisa berkhidmah, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gak kepingin kita yang berperan, kita yang muncul, gak kepingin. Sudah orang lain yang muncul gak apa-apa. Yang penting saya berperan, hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Itu memiliki sifat samahah seperti itu. Kemudian juga ada sabda pada Rasulullah, ya ma'sarul fuqara a'tullaha illa ar-ridha tadfaru. Berikanlah ya, wahai orang-orang yang fakir, berikanlah kepada Allah itu suatu keridhaan. Artinya kalau kita ditakdirkan sebagai orang yang fakir, itu ridholah dengan takdir Allah. Maka kita akan mendapatkan pahala kefakiran. Ya. Jadi tadfaru bi fakrikum. Jadi kalau kita itu ridho dengan kekurangan, keterbatasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keterbatasan dan kekurangan itu ada sebagai pahala. Makanya namanya surga itu pandai memanfaatkan peluang. Karena di surga itu yang jelas, di surga itu dermawan. Kalau kaya belum jaminan, tapi kalau kaya kok dermawan, jaminan surga. Jadi tidak ada orang bakhil di surga, itu tidak ada. Semua di surga itu orang-orang yang dermawan. Ya. Itu kalau orang yang kaya. Lah kalau fakir bagaimana? Nah, kata Rasulullah, ya orang-orang fakir harus memiliki sifat ridho. Berilah keridhoan kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala kefakiran. Jadi fakir itu kalau sabar bisa mendapatkan pahala dengan fakir, dengan terbatas itu. Tapi wa illa fala, kalau nggak sabar terus kudu ngamuk ayo kudu jotos wong sugih-sugih ae wis gak dadi ganjaran, seperti itu. Berikutnya yang keempat, fikrun daimun ma'ahu batnun ja'i.
Selalu berpikir disertai dengan perut yang lapar. Biasanya orang itu kalau tidak terlalu kenyang, kalau lapar, pikirannya kenceng, bening, cerdas. Lek keluarkan biasa gak iso mikir, budek ngantuk, budek ngantuk. Lek ngantuk mesti gak iso mikir. Meskipun ngantuk itu ya kebahagiaan, karena dengan ngantuk itu orang dihilangkan susahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir loh yang bicara Imam Jalaluddin. Kalau kita ngaji kitab Jalan itu ada keterangan. Jadi Allah bagaimana menghilangkan susah syuhada Uhud atau orang-orang yang belum syuhada belum mati, orang-orang yang kalah dalam perang Uhud diberikan rasa kantuk. Wis susah hilang, ngantuk tok susah hilang, apalagi bisa tidur, wis malah hilang sama sekali susahnya. Jadi semudah itu Allah menghilangkan susah seorang, hanya dikasih kantuk susah itu akan hilang. Tapi lek ngaji ngantuk, nah ini ayahab malah gak ngerti, ya tetap oleh ganjaran iktikaf, oleh ganjaran berangkat langkah-langkah ke masjid itu dapat, tapi gak dapat kefahaman pengajian. Padahal ngaji itu berangkati ya oleh ganjaran, kerumuni oleh ganjaran, fahamnya pahala lain, mengamalkannya pahala yang lain. Jadi pahalanya itu banyak, bukannya tolebul ilmu siji, bukan kerungu tok ganjaran, berangkat is pahala, faham pahala lagi, mengamalkan pahala lagi. Nah, termasuk orang yang hadir majelis taklim itu adalah mendapatkan pahala berpikir. Bahkan dikatakan ya, orang yang mengajar dengan orang yang belajar pahalanya sama. Jadi guru karo murid itu ganjarane podo. Cuma menangi guru nggih. Lah krana satu ilmu bisa diamalkan banyak orang. Lah itu di situ. Kalau gurunya satu, muridnya satu, pahalanya sama. Tapi lek gurune siji, muridnya 300 ngene iki, ya gurune luwih akeh titik ganjarane. Apalagi kalau mustami'innya semuanya mengamalkan apa yang disampaikan oleh seorang guru siapapun, maka pahalanya lebih banyak. Kalau face to face pahalanya sama. Ya meskipun derajatnya kedua kan masih mending, kun aliman au muta'aliman. Maka gagasan Gus Yayan yang mencetakkan kita tuh penting, mengangkat derajatnya mustami' ke dalam derajatnya muta'alim. Kalau mustami' ngaji ngrungokno itu derajat ketiga. Kalau bawa catatan derajat kedua. Mukhib seneng tok aku delok tapi gak melok ngaji gak teko. Tapi mungkin rawone teko, sutune teko, malingan seperti itu ya. Tapi gak tahu teko ngaji mek nyumbang-nyumbang masjid, nyumbang apa. Nah, itu masuk derajatnya keempat. Jadi pertama kun aliman, jadi orang alim. Berarti orang berpikir, selalu berpikir. Nah, yang kedua muta'alim. Muta'alim itu mendengarkan, membaca, mencatat. Mau nyatet dengan HP, mau nyatet dengan buku, yang penting ada catatan. Itu masuk muta'alim. Au mustami' yang ketiga mendengarkan. Au mukhib yang keempat. Wala takun khamisan fatahlik, jangan menjadi orang yang kelima, sudah nggak mau ngajar, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan ilmu, nggak mencintai ilmu, malah membenci orang-orang yang hadir di majelis taklim. Fatahlik, orang seperti itu akan hancur. Jadi syaratnya pikiran bening niki kudu wetenge luwe. Makanya ngapunten, mugi-mugi bener. Kula mek krungu kabar tok. Yai Sulti Dahlan niku lek pikiran rada budak, dia kholwat ke ketapang 40 hari mangan bugung tok, poso. Bening maneh, cerdas maneh. Lah masih kiai pinter ku ya kadang-kadang ana budake sentak bojo, kadang-kadang ya dadi ngreweli, lali kabeh. Hadise lali, ayate lali. Gara-gara disentak bojone iku. Ya padha mawon ngoten. Lek ngono iku gak usah poso, lek wis rukun mana ya wis cerdas maneh. Rukun mana karena bojone wis cerdas maneh kiai ini. Tapi ada yang sampai ngasah pikiran dengan cara riyadhah, sampai puasa 40 hari, wis mangani bugung tok gak main selain singkong. Wis mare ngono wis lewandep maneh pikirane wis tiap maca wae seperti itu. Jadi ada kisah-kisah menarik dari paling ulama.
Berikutnya yang kelima, hazanun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Senantiasa susah disertai dengan takut. Ini jangan liru, mojok nyusahnya dunyo. Jadi kalau nyusah itu ya nyusahkan amal. Aku mang sedina mengamal apa ya sing manfaat sing kena tak gawe sawu akhirat wah apa kira-kira sehari ini. Sekati turu mengelno tuh aku mang lakoni apa sedina mau. Sing kena tak guna akhirat guna kuburan lho sehari nanti amal saya apa. Lek minggu-minggu alhamdulillah isu-isu semari subuh wis berangkat. Setiap perjalanannya, tiap langkahnya sudah jadi catatan. Berada di majelis lain jadi catatan, pulang jadi catatan. Terus mending wis ada yang dibanggakan tiap hari akad karena hadir jelas taklim. Tapi lek menis Senin, ben Selasa, Rabu. Tapi pun khawatir karena saya sudah memberikan bekal, bekerja juga ibadah. Pokok metomah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Aktivitas apapun di luar ibadah. Jadi susah itu nyusahno akhirat, rumangsa kurang sangu, rumangsa kurang bekal. Itu seperti itu. Berikutnya nomor 6, jahdun daimun ma'hu badanun mutawadhiun. Selalu bersungguh-sungguh, kepingin selamat, kepingin derajat muqarrabin mutakin, selalu bersungguh-sungguh. Ngaji gak belingan, sedina mlebu, sedina ora. Saulan mlebune pisan. Kadang-kadang pemane golek mlebu kate Idul Adha tok. Nggih sae wong ngaji, ora boten sae. Oh, tapi wong kate Idul Kurban tok kae teko repot malah iki ngaji kok setahun pisan. Padahal sehatnya bendino, mangane bendino. Lah kalau jasmani itu perlu makan, rohani juga perlu makan. Apa makanan rohani? Ya pengajian ini makanan rohani, santapan rohani pengaji ini. Lah kalau jasmaninya aja sehari 3 kali, seharusnya ngaji itu 3 kali. Entah ngaji dengarkan ceramah atau ngaji membaca Al-Quran dengan khudurul qalb, angen-angen ingma nane. Jadi rohani ini perlu makan Bapak Ibu. Bukan hanya jasmani. Jadi manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani perlu makan, perlu minum, maka rohani juga perlu makan, perlu minum. Lek gak dipakani, keluwen boleh susah. Lek jasmani ini lemes, lek rohani ini tidak makan, akhirnya susah, sumpah, nyesek. Ini akibat kurang makan rohani. Rohani ini kurang gizi. Apa gizi rohani? Majelis-majelis taklim, sholat malam, zikir. Itu makanan-makanan rohani yang membuat rohani kita itu kenyang dan sehat. Lek sering zikir, sering golek ilmu, iktikaf, sholat, tuh rohaninya akan gemuk, hidupnya akan tenang, bahagia, gak gelisah rohaninya. Tapi lek gak tahu ngaji, gak tahu sembahyang, gak tahu maca Quran, aduh, rohaninya gelisah, pasti gelisah, jauh dari kebahagiaan. Pun tadi harus sungguh-sungguh. Yang keenam, sungguh-sungguh apa? Dalam melaksanakan ibadah. Jadikanlah ibadah itu sebagai kebutuhan. Jangan merasa kalau kita ibadah itu sebuah kewajiban. Ya ini wajib, sing wajibnya bose Allah. Tapi kalau bisa perasaan kewajiban sebagai beban itu kita buang. Jadikan ibadah sebagai kebutuhan agar kita semangat. Wah, dibutuhi semangat. Butuh mangan kan semangat. Mesti golek piring, golek sego, tapi turuti. Lek duwe piring, golek sego nyambut gawe. Jadi semangat. Ya, karena merasa butuh. Kalau kita sholat merasa butuh, semangat. Ngaji merasa butuh, semangat. Iktikaf merasa butuh, semangat. Bangun malam merasa butuh, semangat karena kita butuh. Lek gak butuh, gak semangat. Gak apa, tangi bengi. Bendina ya urip mah. Gak butuh ini bisa repot. Gak kerasa moro-moro digawe susah, sumpek, loro, menderita. Rohaninya menderita. Kalau orang yang ahli ilm, orang yang ahli ngaji, jenengan di rumah sakit tadi masih gak ditunggu uang, sik rumangsa didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, ngerti ilmu nih yang disebut asma-asma Allah, zikir pada Allah, sehingga Allah dimanapun beserta kita. Gitu. Nah, jadi harus sungguh-sungguh, ibadah harus sungguh-sungguh, ya, harus semangat, jangan sampai bolong-bolong ngajinya, bolong-bolong sholatnya. Iso jangan bolong-bolong baca Qur'annya, jangan bolong-bolong bangun malamnya, jangan bolong-bolong sholat duhanya. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan tuh.
Nomor 7, rifqun daimun ma'ahu rahmun hadirun. Ya. Selalu lemah lembut disertai dengan penuh kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidul qalb lam faddu min khawlik. Kanjeng Nabi mawon diaturi kali Allah, didhawuhi kali Gusti Allah, Muhammad, lek awakmu iku bengis, kasar, lan faddu min khawlik, ya orang-orang pergi dari sisimu. Tapi kalau kamu dengan penuh dengan kelembutan, kasih sayang, orang itu akan mendekat. Makanya banyak musuh-musuh Islam mendekat. Umar bin Khattab asalnya musuhnya Islam, mendekat. Abu Sofyan asalnya Islam, jadi Muslim. Bahkan Hindun yang mencapik-capik pamannya Rasulullah akhirnya masuk Islam karena kelembutan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok Rasulullah pendendam, kok niku kurang ajar Hindun, wong mati kok jantungnya kon kemah-kemah pateni ae. Ya gak sida duwe bolo Hindun masuk Islam. Tapi karena kesabaran lemah lembut Rasulullah, akhirnya musuh-musuh Islam itu banyak yang kagum terhadap Islam. Ngoten. Yes, kaya Ghazwah niku. Kalau nanti akhlaknya santun, insyaallah nanti lama-lama dunia itu akan tertarik dengan orang-orang Islam. Peristiwa itu luar biasa pelajarannya. Kemudian nomor 8, hubbun daimun ma'u hayaun hadirun. Rasa cinta, ya, yang terus-menerus disertai dengan rasa malu. Terus lek kadung cinta tapi gak duwe isin, bojone wong dicinta ya kurang ajar Bang Seko. Ini karena ada hubbun daimun tapi ghairu hayain hadir. Makanya hubbun daimun ma'u hayaun hadirun. Selalu mencintai tapi harus disertai dengan rasa malu. Artinya cintanya kepada siapapun tidak akan terjadi kalau itu di dalam kemaksiatan. Begitu. Wah, niki Abu Bakar Siddiq ya wong ya cerdas ini. Jadi hubbun daimun harus disertai dengan khayaun hadirun. Lek ana wong duwe rasa cinta tapi gak duwe izin, akhirnya gak karu-karuan bojone wong disenengi. Nah, ini semale blakrak gak karu-karuan niku. Jadi rasa cinta itu harus disertai rasa malu. Nah, malu itu gimana definisinya malu? Malu itu malu tidak melaksanakan perintah Allah, malu tidak mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong dok, iki mbok mek nggo dhuwit 2000 cemplono kotak amal, monggo isin aku amal kok 2000. Itu bukan rasa malu seperti itu. Wong jen duweni mboke 2000 kok nyemplono kotak amal kok isin, bukan malu. Jadi malu itu ya misalkan koncone amal kene gak amal isin lah, itu termasuk minal iman. Ya. Nah, jadi malu yang minal iman itu malu tidak melaksanakan perintah Allah, malu untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang minal iman. Wah, iku kan gak ilok nggodha bojone wong digodha. Lah iku malu, lah iku minal iman. Lek bojone dhewe ya kudu digodha. Bojo gak tau digodha ya muring-muring, gak tau diutik, gak tau digodha ya muring-muring. Nah, makanya jadi nggodha bojo itu bagian dari kemesraan, bagian dari penciptaan surga di dunia. Lek mbah-mbah ya apa ya tetep yang ngutini ya digodha, kadang-kadang digodha. Malah lucu, malah luar biasa gitu. Lek ndelok mbah-mbah kok nggodha yang uti, yang kumon itu malah didelok malah luar biasa. Jadi ngoten. Jadi kecintaan harus disertai dengan rasa malu. Malu ngaji kok belang-beling, lha iku termasuk isin. Ngajine kok wah wis jarang mlebu isin. Tapi isin iku terusnya ya sregep. Ora isin aku timbang jarang mlebu aku gak ngaji blas iku tambah gak duwe isin blas. Dadi asale ngajine arang-arang. Mari ngono, wah aku gak iso aktif yo ngaji wis gak teko blas wis aku. Wah iku tambah gak duwe isin blas iku. Dadi gak teko blas tambah gak duwe isin ya blas, oh gak nglakoni kewajiban blas. Dadi isine malah hilang sama sekali. Nah itu kalau bicara rasa malu seperti itu. Jadi malunya itu melanggar perintah dan melanggar larangan. Itu baru dinamakan kaya. Nomor 9, ilmun nafi'un ma'ahu amalun daimun. Memiliki ilmu yang manfaat disertai dengan amal yang terus menerus. Maka ada ilmu niki
tandane ilmu manfaat iku napa? Siji, faham, ngerti. Loro, dilakoni. Telu, disampekno nang wong liya. Sakjane kathah, tapi kula padha 3 mawon. Apa tanda ilmu manfaat? 1, faham. Faham itu artinya ilmu itu bersemayam dalam hati, mancep di hati. Al ilmu ma fis sudur la fis sudur. Kata Yai dulu begitu. Ilmu itu apa yang ada dalam hati, bukan yang ada dalam tulisan. Kalau dalam tulisan itu konsepnya ilmu. Lek atine wis paham dek ini, iku dadi ilmu. Nah, itu salah satu tanda kemanfaatan ilmu, itu adalah faham. Faham itu ilmu sudah masuk dalam hati, wis ngerti hati ini jadi manfaat. Nomor 2, ilmu yang manfaat itu indikatornya apa? Tandanya ilmu itu sudah diamalkan, manfaat. Yang ketiga, faham, diamalkan, bisa disampaikan kepada orang lain. Itu indikator ilmu manfaat. Oleh ana wong nulis 10, 7, 15 mboten napa-napa. Kula 3 mawon. 3 itu sudah cukup ilmu kita dikatakan manfaat. 1, faham dengan apa yang disampaikan di majelis taklim. 2, kita amalkan. Nomor 4, kalau bisa menyampaikan kepada orang lain. Jadi penting punya ilmu nafi', ilmu manfaat. Ya. Kemudian ilmu aja gak cukup, perlu amalun daimun. Ilmu itu perlu diamalkan. Karena kata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kalau ada orang punya ilmu tapi nggak diamalkan, bagaikan pohon tak berbuah. Ya lek kayu jati karena buah air kane larang. Lah kok pelem karena buah air diketok ae dimanggul bergelumbul. Ilmu itu kan kayak pelem, tapi lek gak diamalkan, gak ono buah ya diketok. Lek jati larang. Lek jati larang, jati itu iman, larang iman. Tapi iman ya perlu amal soleh. Jadi kalau iman ya perlu amal soleh. Jadi gak bisa ilmu gak diamalkan itu ya kasat dari bila samarin ini gue rugi itu harus gerumbul lah. Ya tapi paling enggak lek punya ilmu tuh kanggo iup-iupi iman. Kalau orang punya ilmu paling enggak jadi tiangnya iman, paling tidak. Tapi masa kita paling tidak? Ya paling iya, jangan paling tidak. Di samping paham harus diamalkan. Yang terakhir, konsepnya supaya kita selamat, mendapatkan derajat muqarrabin, mendapatkan derajat muttaqin, imanun daimun ma'ahu aqlun sabitun. Jadi iman, ya, iman yang langgeng disertai akal yang tetap. Jadi agama itu aklun, agama itu rasional. Makanya lek ngaji Gus Baen wis buanter argumen akliyahnya itu luar biasa. Guys, wis niteni pangeran ya gampang. Pangeran tuh sifatnya mukhalafatul hawadis, enggak mungkin rabi gak lek ono wong makhluke duwe anak, pangeran pasti enggak punya anak. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita makhluk manusia punya bapak, pasti Allah itu tidak punya bapak. Karena itu salah satu sifatnya mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Lek menungso iku rabi, mesti Gusti Allah ora rabi karena beda dengan makhluk. Nah, ngoten. Dadi gampang. Sapa Gusti Allah itu? Ya sing gak duwe anak, gak duwe bapak, sing ora rabi, ya ora nyambut gawe. Manusia nyambut gawe, Gusti Allah gak nyambut gawe. Nah itu, jadi iman ini perlu kokoh. Supaya iman kokoh itu sering kita baca la ilaha illallah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman dengan membaca lafaz la ilaha illallah. Lah kalau agar iman kokoh bagaimana? Hadir majelis taklim. Al ilmu khayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu rohnya Islam, tiangnya iman. Kalau iman orang mukmin itu punya ilmu, imannya akan kokoh. Imadul iman, jaganya iman itu ilmu. Jadi kalau orang mukmin itu ngaji nggak bisa dipengaruhi, imannya itu akan kokoh. Insya Allah matinya husnul khotimah, amin. Ya karena punya ilmu tadi. Nah, itu jadi sering baca la ilallah itu memperbarui iman, mencari ilmu itu menyebabkan iman itu kokoh. Kemudian juga kita selalu
berpikir. Berpikir itu penting. Fal aklu yang bu'ul adab, karena dengan berpikir itu akan menumbuhkan sifat tata krama. Jadi orang punya tata krama, andap asor, sopan santun itu karena punya pikiran siapa orang-orang yang harus dihormati. Jadi kalau orang akalnya hilang, akhirnya sakar pidewe. Jadi meskipun punya akal ya banyak yang tidak menggunakan akal ya. Seperti orang yang sering menyakiti orang lain, sering menyiksa orang lain, sering mendolimi orang lain, itu akalnya hilang. Jadi akalnya hilang, imannya juga tidak ada. Maka mudah-mudahan iman kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang punya pikiran juga sering berpikir terutama tentang kejadian-kejadian alam. Ya, karena ya fakta biru ya ulil absor, macam-macam itu kita disuruh mengambil pelajaran dari berbagai macam kejadian. Ya terutama kematian itu adalah sebuah tanda kalau kita juga besok akan mati. Maka satu keniscayaan kita memperbanyak bekal untuk hari esok, maksudnya di saat kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, paling tidak separuh, paling tidak 3, ada yang nyantol aja bisa kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Dengan ilmu yang manfaat itu mudah-mudahan kita dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan umur, ilmu, rezeki, dzurriyyah serta barokah. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa bil azim. Allahumma tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa sahih asadana wa nafi' ulumana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.